Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang PT Indomarko Pristama. Profil perusahaan. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Group adalah salah satu anak perusahaan Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988. Indomaret sebagai pionir bisnis gerai waralaba dan merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan total gerai lebih dari 16.336 dengan pertumbuhannya sampai dengan 7 gerai per harinya. Saat ini terdapat 28 kantor cabang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Indomaret Group memiliki 10 sektor bisnis, yakni retail, grocery, IT konsultan, food and beverage, shopping plaza, bakery, Japanese restaurant, e-wallet, e-commerce, dan ekspedisi. Setelah lebih dari 20 tahun pengalaman mengelola bisnis retail berskala besar, Indomaret Group memiliki visi untuk menjadi aset nasional yang unggul dalam persaingan global, sehingga dibutuhkan tenaga kerja profesional muda yang dapat menjadi future leader Indomaret Group. Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh PT Indomaret yakni memperluas pasar dengan mendirikan gerai-gerai Indomaret yang berbadan hukum hingga tersebar dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk melayani masyarakat umum yang sifatnya majemuk. Adapun kegiatan usaha lainnya yang dilakukan yaitu mendirikan anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan yang diberi nama Indogrosir dan memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pembeli di semua gerai yang ada. PT Indomarko Prismatama memiliki visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Analisis visi ini dilakukan dengan menggunakan karakteristik SMART, yakni yang pertama, simple. Visi PT Indomarko Prismatama dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah untuk dimengerti, sehingga dapat dipahami oleh semua anggota organisasi. Yang kedua, measurable. Visi PT Indomarko Prismatama jelas, konkret, dan terukur, dan mampu menjadi motivasi bagi setiap anggota organisasi. Yang ketiga, applicable. Visi PT Indomarko Prismatama dapat dikatakan sesuai atau layak. Perusahaan mampu untuk melakukannya. Dengan didukung keuangan perusahaan yang kuat, SDM, dan pengalaman bisnis yang baik, maka perusahaan akan mampu melakukan dan menggapai apa yang menjadi visinya. Yang keempat, reliable. Visi PT Indomarko Prismatama dapat dikatakan sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder, serta perkembangan zaman atau realita. Yang terakhir, timeable. Visi PT Indomarko Prismatama kurang spesifik karena tidak diketahui tenggat waktu atau kemampuan untuk dicapai dalam waktu tertentu. PT Indomarko Prismatama memiliki misi menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari untuk melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Analisis misi ini juga dilakukan dengan menggunakan karakteristik SMART, yakni yang pertama simple. Misi PT Indomarko Prismatama sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh semua anggota organisasi. Yang kedua, measurable. Misi PT Indomarko Prismatama jelas, konkret, dan bisa menjadi motivasi bagi anggota organisasi maupun investor dan stakeholder yang ada. Yang ketiga, applicable. Dengan dukungan jaringan gerai yang ada di seluruh Indonesia, maka misi bisa dijalankan dengan semestinya. Yang keempat, reliable. Misi PT Indomarko Prismatama diketahui sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta perkembangan zaman atau realita. Yang terakhir, timeable. Misi saat ini sesuai dan bisa dicapai oleh PT Indomarko Prismatama, namun tidak menutup kemungkinan akan meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa peluang yang dimiliki oleh PT Indomarko Prismatama. Pertama, adanya perdagangan bebas. Saat ini Indonesia telah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Hal tersebut dapat dijadikan peluang bagi Indomaret dikarenakan para konsumen tidak hanya masyarakat kita saja, namun orang-orang yang juga datang dari luar. Selain itu, peluang waralaba juga terbuka, di mana para investor asing akan tertarik untuk memulai waralaba bersama Indomaret Group dengan estimasi pencapaian profit yang menguntungkan. Kedua, pertumbuhan pasar waralaba cukup menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, menyebabkan industri waralaba masih optimis mampu mencetak angka pertumbuhan tahun ini. Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap kebutuhan. Hal tersebut membawa peluang besar bagi Indomaret yang menyediakan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan. Keempat, ekspansi ke daerah-daerah potensial. Dengan waralaba, Indomaret dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial. Yang kelima, perubahan mindset masyarakat dari pemikiran tradisional menjadi modern. Akibat adanya COVID-19,
juga menjadikan masyarakat lebih dominan kepada jual beli secara online atau modern. Hal ini merupakan peluang bagi Indomaret ataupun perusahaan waralaba lain untuk lebih gencar memasarkan produk dengan mengikuti kondisi yang ada. Beberapa ancaman yang dimiliki oleh PT Indomarko Prisma Tama. Yang pertama, terdapat franchisor baru yang masuk ke pasar yang sama dengan Indomaret. Yang kedua, adanya tindakan peniruan terhadap keunikan Indomaret. Yang ketiga, selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap persaingan. Yang keempat, banyak daerah potensial yang belum bisa dimasuki oleh Indomaret. Yang kelima, terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama. Analisis faktor internal dari segi kekuatan yang pertama adalah penempatan lokasi pabrik dan head office di beberapa wilayah. Dengan penempatan yang strategis membuat Indomaret semakin banyak yang mengenal. Faktor kekuatan yang kedua adalah tingkat upah karyawan yang relatif rendah. Sebagai retail yang besar, Indomaret memberikan gaji kepada karyawan upah yang begitu rendah berkisar Rp60.000 per bulan, sehingga mampu menekan biaya operasional serendah mungkin. Faktor kekuatan yang ketiga yaitu Indomaret mampu menjual barang eceran. Indomaret bisa menjual barang dengan harga lebih murah, karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari yaitu Indomarko. Analisis faktor internal yang dari segi kelemahan. Analisis faktor internal dari segi kelemahan yaitu yang pertama, break-even point. Break-even point yang ditawarkan Indomaret adalah 4 tahun, sedangkan Alfamart antara 3-4 tahun. Faktor kelemahan yang kedua yaitu peraturan. Peraturan dan SOP perusahaan tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak diketahui oleh semua karyawan. Faktor kelemahan yang ketiga yaitu pelatihan. Karyawan level SPF ke bawah jarang diikutkan dalam pelatihan sehingga skill karyawan tidak bertambah. Dalam sektor bisnis, strategi adalah proses penentuan arah serta tujuan jangka panjang sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Dan Sandel dan Carles Overhiggis, terdapat 4 tingkatan dalam strategi, yaitu enterprise strategi. Strategi enterprise yaitu menyatakan relasi antar organisasi dan masyarakat luar. Seperti halnya Indomaret, ia berusaha sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaiknya dengan cara berusaha memenuhi setiap kebutuhan pasar. Untuk corporate strategi berkaitan dengan misi yang dijalankan dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Indomaret dengan visi misi yang sudah dijelaskan memang sudah sesuai dengan bidangnya, yaitu perusahaan retail yang ingin selalu bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan konsumen ataupun pasar, dan juga meningkatkan kualitas serta dapat dijangkau baik dalam segi harga maupun keterjangkauan akses, alias pembukaan gerai sampai pelosok negeri. Untuk yang ketiga yaitu business strategi. Strategi yang menjelaskan bagaimana merebut pasaran atau membuat pasaran baru di tengah masyarakat. Indomaret memiliki pesaing berat yang sama-sama perusahaan retail seperti Alfamart dan perusahaan retail besar seperti Carrefour, sehingga strategi yang dimiliki Indomaret ini tidak hanya melulu soalan memenuhi kebutuhan konsumen saja, melainkan bersaing dengan pesaing lainnya dan merebut pangsa pasarnya. Untuk yang keempat yaitu fungsional strategi. Terdapat 3 jenis dalam fungsional strategi, yaitu strategi fungsional ekonomi yang meliputi fungsi-fungsi organisasi sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, seperti halnya sektor keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian, dan pengembangan. Strategi fungsional manajemen meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, dan communicating. Strategi isu strategik meliputi fungsi-fungsi yang mengontrol lingkungan, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang berubah-ubah. Di samping itu ada strategi lain yang dianalisis oleh organisasi atau perusahaan, meliputi strategi integrasi dan strategi intensif. Strategi integrasi merupakan semua jenis integrasi baik ke depan, belakang, dan juga horizontal dalam suatu perusahaan yang dapat mengendalikan segala kegiatan yang berpengaruh seperti pengendalian distributor, pemasok, dan juga pesaing atau kompetitor. Yang pertama yaitu integrasi ke depan. Strategi dengan melihat arah kendali jalur distribusi mulai dari distributor hingga retail. PT Indomarko Prisma Tama menyebabkan lonjakan peningkatan penggunaan strategi integrasi ke depan oleh para perusahaan yang lebih dominan melakukan strategi ini.
PT Indomaret Prisma Tama telah menguasai sebagian besar saluran distribusi sampai ke ujung distribusi dengan bukti telah melakukan pengembangan outlet-outlet yang tersebar luas sesuai dengan tren yang berlaku. Untuk yang kedua yaitu integrasi ke belakang, yaitu strategi integrasi dengan cara meningkatkan kepemilikan dan kendali perusahaan pemasok. PT Indomaret Prisma Tama melakukan strategi integrasi ke belakang dengan cara mengeluarkan berbagai produk sesuai dengan merek perusahaan seperti halnya air mineral, tisu, snack, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu integrasi horizontal yang lebih mengarah pada peningkatan kepemilikan dan kendali perusahaan pesaing atau kompetitor. Dalam tahap ini digunakan dengan menganalisis pesaing yang telah ada di pasaran. PT Indomaret Prisma Tama memiliki pesaing yang cukup dikenal yaitu Alfamart. Namun, PT Indomaret Prisma Tama merupakan pelopor franchise retail pertama di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi intensif. Kelompok strategi ini disebut sebagai intensif strategi karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Untuk yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar. Dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini. PT Indomaret Prisma Tama memiliki slogan mudah dan hemat. Dengan slogan ini, PT Indomaret Prisma Tama ingin menciptakan suatu image bahwa belanja di PT Indomaret Prisma Tama dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan harga yang terjangkau dan banyak kegiatan-kegiatan pemasaran PT Indomaret Prisma Tama seperti PT Indomaret Prisma Tama banyak mengadakan lomba-lomba seperti lomba desain toko, dance competition, vokal group, PT Indomaret Prisma Tama, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga terdapat promo potongan harga dari PT Indomaret Prisma Tama yang semakin sering diadakan. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru. PT Indomaret Prisma Tama melakukan strategi ini dengan cara membuka gerai-gerai PT Indomaret Prisma Tama di sekitar wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Dalam hal ini yaitu melakukan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan PT Indomaret Prisma Tama mulai dengan cara seperti merencanakan pengubahan layout toko yang monoton dengan mengadakan lomba desain layout toko, dan beberapa PT Indomaret Prisma Tama sudah mulai memodifikasi layout toko dengan menggunakan layout toko yang berbeda dari biasanya. Untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi dari tujuan PT Indomaret Prisma Tama. Tujuannya sendiri yaitu menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Analisis yang dilakukan dengan karakteristik SMART atau Simple, Measurable, Applicable, Reliable, Teamable. Untuk Simple sendiri, tujuan yang telah disampaikan sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua anggota organisasi maupun stakeholder. Untuk Measurable, tujuan yang telah disampaikan terlihat jelas, konkret, dan terukur, serta mampu menjadi motivasi bagi anggota organisasi. Untuk applicable atau pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan pelayanan yang maksimal, maka tujuan bisa diwujudkan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih meningkat. Untuk yang selanjutnya, reliable. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan PT Indomaret Prisma Tama, diketahui sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta perkembangan zaman atau realita. Untuk teamable, saat ini tujuan sudah dicapai perusahaan dan sedang mengusahakan untuk meningkatkan cita-cita yang lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.